Prabu Harjuno Sosrobau, seri 248, Romo Bargowo. Orang-orang itu merasa heran, bahkan ketika mendorong sedikit naik pun, batu besar itu menggelinding dengan lancar. Beberapa orang mulai menyadari bahwa hal itu terjadi karena kehadiran seorang yang berkulit legam dan bertubuh tinggi besar itu. Namun beberapa orang yang lain masih belum yakin. Gotong royong memindahkan batu-batu besar itu masih berlangsung. Baru kemudian mereka meyakini bahwa orang yang mengaku bernama Romo Bargowo itu bukan orang sembarangan. Batu-batu besar sebesar kerbau itu dengan mudah didorong ke tempat yang dikehendaki. Dan itu berlangsung beberapa kali. Ki Demang Perenggawe, Demang di mana bendungan itu dibangun, yang saat itu hadir di gotong royong itu pun sangat heran akan orang itu. Ki Demang memang tidak ikut dalam barisan orang-orang yang sedang mendorong batu-batu itu. Namun ia kemudian memerlukan membuktikan ketika Ki Jogoboyo memberitahukan akan keberadaan seseorang yang bernama Romo Bargowo. "Hei, benarkah dia bernama Romo Bargowo?" bertanya Ki Demang kepada Ki Jogoboyo. Ki Demang memang sudah mendengar sepak terjang orang yang bernama Romo Bargowo beberapa warsa yang lalu. Nama itu telah menggegerkan seluruh negeri Kanyakawa dan negeri Tanjung Jati. Kedua negeri itu telah kehilangan raja dan para ksatria yang tak terkira jumlahnya. Itu semua karena ulah seorang yang bernama Romo Bargowo. Tetapi nama itu telah beberapa waktu tidak terdengar lagi kabarnya. Dan kini tiba-tiba muncul di antara mereka. Ki Demang berdebar-debar. Ia tahu kesaktian orang itu. Bahkan seandainya seluruh orang yang sedang bergotong royong itu melawan pun, tentu tak akan sanggup. "Benar Ki Demang, dia mengaku bernama Romo Bargowo," saut Ki Jogoboyo. "Apakah Ki Jogoboyo lupa dengan nama itu?" bertanya Ki Demang. Jangan-jangan orang itu yang telah menumpas para kesatria negeri Kanyakawa dan negeri Tanjung Jati itu, berkata Ki Jogoboyo. Menurut ceritanya, orangnya memang berkulit legam dan perawakannya tinggi besar, cocok dengan orang itu, saut Ki Demang. "Terus bagaimana sikap kita, Ki Demang?" bertanya Ki Jogoboyo. "Dia tidak mengganggu kita, bahkan sebaliknya, ia sangat membantu kita. Biarlah berlanjut, tidak usah kita usik. Jangan sampai malah menimbulkan kehebohan, dan jangan sampai membuat orang itu marah," saran Ki Demang. "Baiklah Ki Demang, aku setuju," saut Ki Jogoboyo. "Walau demikian, nanti pada saatnya Ki Demang tentu akan menanyakan tentang jati diri orang yang mengaku bernama Romo Bargowo itu. Sementara itu, di bagian lain dari pembuatan bendungan itu, terdengar orang-orang yang sedang menebang pohon. Pohon-pohon besar yang diperlukan untuk menyangga bendungan itu. Sejenak kemudian terdengar juga teriakan berirama. "Hulu bis kuntul baris, yo! Hulu bis kuntul baris, yo! Ayo, ayo, ayo!" Dan sejenak kemudian terdengar bergemuruhnya pohon tumbang. Romo Bargowo tergelitik hatinya.
untuk membantu orang-orang yang sedang menebang pohon itu. Di sana, aku ingin membantu orang-orang yang sedang menebang pohon itu, berkata Romo Bargowo. Oh, itu ada Ki Demang. Biar kita perkenalkan dengan beliau, sahut salah seorang di antara mereka. Ki Demang yang kemudian diperkenalkan dengan orang itu pun menjawab, "Baiklah Kisana, mari aku antarkan ke tempat itu." Bersama dengan Ki Jogoboyo, Ki Demang mengantar Romo Bargowo ke tempat orang-orang yang sedang menebang pohon. Namun demikian, Ki Demang belum mengusik dengan menanyakan jati diri orang yang telah membantunya itu. Pohon besar telah tumbang ketika Ki Demang, Ki Jogoboyo, dan Romo Bargowo sampai di tempat itu. "Hei kawan-kawan, Ki Demang dan Ki Jogoboyo datang," berkata salah seorang yang telah melihatnya. "Mari Ki Demang, Ki Jogoboyo, kami baru bisa menebang 2 batang pohon wadang yang besar itu," berkata salah seorang dari mereka. Bersambung, "Mari selalu kita kembangkan semangat gotong royong di tengah masyarakat kita. Terima kasih, matur nuwun."